Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kita di sini akan mempresentasikan karya ilmiah pramuka yang berjudul Psikis Remaja Zaman Now. Oke, disimak ya. Ini merupakan anggota dari Sangga Pendobrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Eka Putri. Di sini saya sebagai Ketua Sangga Pendobrak dan akan membacakan latar belakang psikis remaja zaman now. Kehidupan remaja pada zaman sekarang berbeda dengan zaman tahun 90-an. Dimulai tahun 2000 hingga saat ini remaja dalam berperilaku sosial berbeda dalam mencari kebebasan. Remaja di zaman sekarang ini banyak sekali yang mengalami masalah berkaitan dengan berperilaku pacaran. Pada kenyataannya, kematangan seksual remaja zaman sekarang cepat dibandingkan dengan remaja generasi 90-an. Karena remaja sekarang mengalami pubertas di usia yang sangat dini, sehingga tidak sesuai dengan kematangan psikologis dan mental remaja itu sendiri. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang meliputi perubahan fisik, mental, emosional, dan sosial. Zaman sekarang maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja membuat remaja itu sendiri bisa berperilaku buruk, salah satunya dalam berpacaran. Berpacaran merupakan perbuatan yang melibatkan perasaan romantis di mana laki-laki dan perempuan bertemu dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama dengan tujuan saling mengenal satu sama lain lebih dalam. Perilaku remaja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi salah satunya adalah berpacaran. Merupakan perbuatan yang melibatkan perasaan romantis di mana laki-laki dan perempuan bertemu dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama dengan tujuan saling mengenal satu sama lain lebih dalam. Perilaku remaja yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi salah satunya adalah berpacaran. Perilaku pacaran pada remaja bervariasi dimulai dari kegiatan rekreasi yang bersifat pertemanan dan non-seksual hingga keterlibatan seksual dan romantik yang mendalam. Perilaku beresiko remaja Indonesia dan hasilnya bahwa faktor yang berhubungan dengan perilaku beresiko pada remaja adalah pengetahuan, sikap, umur, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi rumah tangga, akses terhadap media informasi, komunikasi dengan orang tua, dan keberadaan teman yang berperilaku beresiko. Masalah perubahan perilaku berpacaran remaja yang sudah diuraikan di atas akan memberikan dampak terhadap kehidupan remaja, terutama kesehatan reproduksinya. Melakukan hubungan seksual saat berpacaran, hamil, dan melahirkan anak di usia muda, melakukan aborsi, dan tertular penyakit seksual merupakan dampak yang dapat ditimbulkan oleh remaja yang berpacaran tidak sehat. Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku berpacaran remaja ini akan mengganggu kesejahteraan fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial dari remaja itu sendiri jika tidak segera ditangani. Perkenalkan, nama saya Siti Ratu Talisa Devianti, bisa dipanggil Ratu. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang sudah kami buat. Yang pertama, seberapa banyak orang yang berpacaran yang menuju ke hal negatif. Dan yang kedua, mengapa tidak sedikit remaja yang memutuskan untuk berpacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alaika Ratu Suarai dari Sangga Pendobrak. Saya akan membacakan tujuan dari penelitian ini. Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Merubah perspektif orang terhadap kata pacaran. 2. Mengedukasi orang agar memiliki hubungan yang sehat. 3. Mengetahui hubungan antara penerimaan diri dengan penyesuaian diri pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natafia Putri dari Regu Pendobrak. Saya di sini akan membacakan bab 2 pembahasan yang bagian A. Seberapa banyak orang berpacaran yang menuju ke hal negatif? Masa remaja adalah masa yang indah. Seringkali masa remaja diidentikan masa remaja dengan masa pencarian identitas.
satu proses masa yang semua sedang dan akan terjadi dalam sebuah proses tumbuh kembang remaja. Dunia remaja memang untuk sejuta peristiwa terjadi dan sering menciptakan ide-ide cemerlang dan positif. Namun demikian tidak sedikit juga hal-hal yang terjadi. Salah satu hal yang menarik dan terjadi di dalam dunia remaja adalah tren pacaran yang digemari sebagian remaja, walau tidak sedikit juga orang dewasa gemar melakukannya. Bahkan ada rumor yang menarik bahwasannya bila ada remaja yang belum punya pacar berarti belum mempunyai identitas diri yang lengkap. Memang tidak dapat dipungkiri bila pacaran merupakan fenomena tersendiri di kalangan remaja, serta menjadi salah satu penumbuh rasa percaya diri untuk beberapa anak remaja. Kenyataannya terjadinya pacaran pada remaja tak dapat dipungkiri. Jika hal ini tentu banyak terjadi terutama di kalangan pelajar. Banyak sekali dampak negatif dan pengaruh bagi pelajar di antaranya satu, mudah murung dan meningkatkan depresi. Sebagian anak mungkin mendapat hiburan dari berpacaran. Ia bisa menikmati waktu untuk bersenang-senang sejenak dari beban sekolah dengan berkencan. Akan tetapi tak selamanya begitu. Konflik dalam pacaran dapat menyebabkan masalah emosional pada mereka. Selama pubertas, anak-anak akan lebih mudah mengalami mood swing dan hal itu diperparah dengan masalah yang muncul dalam hubungan. Para remaja yang berpacaran cenderung memiliki lebih banyak masalah suasana hati daripada remaja yang tidak punya pacar. Di samping itu, gejala depresi lebih sering terjadi pada remaja yang berpacaran dibandingkan dengan mereka yang tidak berkencangan. Hal tersebut umum disebabkan oleh perpisahan atau putusnya hubungan. 2. Banyaknya konflik yang dialami. Remaja yang berpacaran punya sumber konflik yang jauh lebih banyak daripada yang tidak. Sebab konflik selain dengan pasangannya juga muncul dari orang tua yang mungkin tidak menyukai pacarnya, tidak menyetujui bila ia harus pacaran, atau bahkan komplain bahwa ia jadi lebih sering pulang malam, terlambat, dan bertelepon di malam hari sehingga mengabaikan beberapa waktu keluarga. Tak hanya itu, konflik juga mungkin didapat dari teman-teman yang merasa tidak memiliki cukup waktu dengannya, lantaran dihabiskan untuk berkencan. Ini semua tentu menghadirkan banyak tuntutan yang tidak mudah bagi si para remaja. 3. Waktu sosialisasi berkurang. Ketika para remaja terlibat dalam hubungan romantis, mereka mungkin kehilangan lebih banyak kesempatan berkembang sosial dan emosional yang terjadi dalam konteks hubungan semua jenis dan non-romantis. Para remaja yang mempunyai pacar, mereka jadi kurang terlibat dengan teman-teman untuk bertukar cerita, mengobrol, bermain, dan lain sebagainya. Mereka mengabaikan lebih sedikit waktu dengan sahabat mereka daripada dengan pacar mereka. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Azhara Hasan dari Sangga Pendobrak. Saya akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu mengapa tidak sedikit remaja yang memutuskan untuk berpacaran. Orang yang berpacaran pada usia muda pada dasarnya memiliki alasan, seperti kurangnya perhatian dari orang sekitar yang merujuk perasaan kepada lawan jenis demi mencari perhatian lebih. Dan berdasarkan penelitian, didapatkan ada beberapa alasan berpacaran yang dikemukakan oleh remaja yang menjadi subjek penelitian, yaitu 1. Karena saling tertarik satu sama lain. Yang kedua, untuk saling membantu dan saling membutuhkan. Yang ketiga, untuk belajar saling mengenal serta mencari pasangan yang cocok. Yang keempat, untuk saling memotivasi. Dan yang terakhir, sebagai tempat cerita kehidupan sehari-hari. Pada tahap remaja yang mengalami masa pubertas, tidak jarang dan tidak asing juga di mana dia merasa ada rasa-rasa ketertarikan kepada lawan jenis, dan rasa ketertarikan ini bisa mengurangi rasa stres karena ada yang bisa diajak berbicara, ada yang bisa diajak curhat, karena biasanya sama remaja itu mengalami masalah yang sama. Saya Angelia Putri Fran Felicia dari Sangga Pendobrak, dan kali ini saya akan menyimpulkan dari tema ini. Jadi dalam ajaran Islam itu istilah pacaran sebenarnya nggak ada. Yang ada itu adalah ta'aruf. Ta'aruf itu adalah perkenalan antara calon suami dengan calon istri. Tapi mungkin disebabkan juga oleh berkembangnya teknologi sehingga pergaulan itu semakin luas dan berkembang gitu. Maka dari itu akhirnya orang-orang menyetujui dengan yang namanya pacaran. Tapi sebenarnya pacaran di sini itu
nggak sepenuhnya hal negatif. Memiliki hubungan dengan seseorang yang lebih dari teman itu juga harus ada batasannya. Nah, terus pacaran itu juga menimbulkan hal positif bagi diri kita sendiri. Misalnya, bisa menambah semangat dalam menjalani kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Nah, tapi hal positif di pacaran ini tidak menutup kemungkinan bahwa pacaran juga membawa hal negatif. Ya, jadi sekarang pinter-pinter kita aja untuk bergaul dan memilih lingkungan pertemanan. Karena umur-umur remaja ini tuh masih rentan dan sangat labil untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat negatif. Dan juga kurangnya mengontrol diri. Makasih. Saya akan membacakan saran dari karya ilmiah ini. Nah guys, di sini aku akan bacain saran dari karya ilmiah Pramuka loh. Bagi remaja, masa depan harus menjadi orientasi utama. Apapun yang kita lakukan, kita harus pikirkan secara matang-matang apakah ini merugikan atau menguntungkan untuk masa depan kita. Jagalah mata dari pandangan yang menimbulkan rangsangan untuk melakukan gaya pacaran yang mengarah ke hal-hal negatif. Salah satunya kita harus mulai dengan cara menghilangkan pikiran-pikiran negatif, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau seks. Ingat ya guys, semua itu berawal dari niat, dan niat itu berada dalam hati kita dan pikiran kita sendiri. Jadi, hanya kita yang bisa menyangga dan menyisihkan itu semua. Nah, di sini juga remaja diharapkan mampu untuk mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, kayak membantu orang tua, membaca buku, belajar, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya remaja juga menghindari bacaan dan tontonan berbau seks, karena itu akan merusak pikiran sehat kita. Kita tidak bisa menutupi loh, kenyataannya kuatnya pengaruh seks bebas dalam masyarakat kita. Yang terutama adalah kesadaran bahwa seks bebas. Berikut cara untuk menghindarinya. Pertama, kita memiliki kesadaran bahwa seks bebas dapat merusak jiwa, fisik, dan rohani kehidupan kita. Dan yang kedua, pendidikan normatif, budi pekerti, dan agama sangat perlu agar mencegah perbuatan yang bertentangan dengan norma umum. Nah, pendidikan agama, budi pekerti, dan normatif ini sangat berguna loh teman-teman. Jadi kalau kita bisa memahami itu semua, kita bisa berpikir untuk menyaring hal-hal negatif dari pacaran agar tidak bertentangan dengan norma umum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ditemukan kesalahan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.